Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hadhara tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a li wajhillahi wa marḍat qurbihi wa thawabih ila anqal. Hadratul muhtaramin, segenap para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman ibn Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abul wa Sayyidil Walid Al-Habib Ibrahim ibn Muhammad bin Husain Ba'abul, dan juga akhina fillah Al-Ustaz Al-Sayyid Al-Habib Salim bin Ali Al-Asri, dan segenap para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur kepada mereka semua insyaallah, sehat wal afiyah insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para guru, para asatid, wabil khusus akhina fillah Guru Rashid Ibn Guru Ahmad Bakri, dan juga Ustaz Salihin, Ustaz Subhan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah kepada mereka semua sehingga bisa terus membimbing bulan-bulan dan yang seberataan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita datang ke sini ini ingin mendengarkan kajian daripada Guru Rashid, tapi sistemnya kita ini ditembak di sini, suruh ceramah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ada keberkahannya, amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang penuh barokah ini, di tempat yang insyaallah mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul antara maghrib dan isya, yang mana waktu tersebut waktu yang sangat mulia, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma baina al-isya'in atau kama qala radhiyallahu anhu. Simpanan atau tabungan yang paling berharga adalah ketika kita menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mulia. Tidaklah sesuatu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sesuatu tersebut pun juga akan mulia. Umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatinya dengan kalimat dhalalil mubin, yang sesat sungguh nyata kesesatannya. Akan tetapi ketika diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun menjadi paling afdalnya umat. Bulan Rabiul Awal yang sekarang kita berada di dalamnya, dahulu tidak ada keistimewaannya sama sekali.
seperti bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan tersebut, maka bulan tersebut pun diagungkan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau telah menjelaskan kepada kita apa sih hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kandungan ibunya di bulan Rabiul Awal, kok tidak di bulan Ramadan? Kenapa kok tidak di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan mulia yang lainnya? Supaya hikmahnya adalah supaya ditakutkan nanti orang akan mengatakan bulan Ramadan ini mulia bukan karena Nabi, karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di bulan haji mulianya itu bukan karena Nabi, karena di bulan Dzulhijjah ada ibadah haji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Rabiul Awal supaya bulan tersebut menjadi mulia dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya jelaskan tadi sifatnya mulia. Tidak pun segala sesuatu disandarkan kepada beliau kecuali akan menjadi mulia. Di antaranya hari Senin. Dahulu hari Senin ini biasa. Mungkin kalau malam Jumat, hari Jumat ini sudah luar biasa karena di hari Jumat dilahirkan, diciptakannya Nabi Allah Adam di hari Jumat. Maka hari Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari Senin dahulunya tidak ada kata-kata mulia untuk hari Senin. Ketika Nabi dilahirkan di hari Senin, maka hari Senin pun bukan menjadi mulia dan kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Senin. Itu semua berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini hendaknya kita selalu menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Allah satu-satunya yang Allah memerintahkan dan Allah pun juga melaksanakan adalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kita sholat. Maaf, apakah Allah sholat? Tidak. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat. Allah pun juga tidak mengeluarkan zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita sholawat, Allah pun juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh solawat kita. Kita mengucapkan solawat kepada Nabi itu faedah atau fungsinya kembali kepada diri kita. Maka dikatakan dalam suatu hadis, man shalla 'alayya salatan marratan atau man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaiha biha 'ashra. Barang siapa yang sholawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah menurunkan rahmatnya kepada kita 10 kali dengan sholawat kita sekali. Maka ada orang soleh di antara para waliullah pernah bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan untuk bisa bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang soleh tersebut bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, di hadis tersebut ketika kita sholawat sekali Allah membalas 10 kali. Apakah itu disyaratkan kita ini harus hadir hati kita? Apakah harus khusyuk ataupun walaupun kita tidak khusyuk? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpi tersebut bahwasannya fadilah tersebut kita terima walaupun kita tidak khusyuk. Adapun kalau kita khusyuk sholawat kepada Nabi, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka apa? Maka hendaklah kita perbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bertanya faedah atau manfaatnya luar biasa. Ada karangan daripada salah satu imam Jalal Afham tentang fadilah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan daripada Sayyid bin Muhammad bin Ali al-Maliki. Dijelaskan mengutip ucapan daripada kalimat Abu Lais As-Samarkandi. Beliau mengatakan, jikalau sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak mendapatkan apapun kecuali mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya orang yang berakal tidak meninggalkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat sholawat ini luar biasa, turunnya rahmat, pengampunan dosa, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu orang soleh, ini cerita luar biasa. Ada satu orang soleh, dia ini memiliki tetangga yang musrifun ala nafsi. Ya, mana musrifun ala nafsi ini? Orang tersebut selalu maksiat, semua dilakukan. Ya, nasallallahu alaihi, mungkin mabuk, mungkin zina, naudzubillah min dzalik, mencuri, semua maksiat dilakukan. Disuruh taubat sama orang soleh tersebut, ya fulan, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang tersebut tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai suatu saat orang soleh tadi mendengar bahwasannya tetangganya tadi meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billah. Meninggal dalam keadaan belum tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemaksiatannya. Maka berjalan beberapa hari, orang soleh tersebut bermimpi tetangganya yang bermaksiat tadi. Seraya mengatakan, ya fulan, bermimpi di dalam mimpi tersebut tetangganya yang bermaksiat tadi dalam kedudukan yang luar biasa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada singgasana, ya, bidadari kanan kirinya kayak di film-film itu ya, pakai kipas atau apa. Intinya menikmati di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang soleh tadi heran, ya fulan, bukankah engkau ini tetanggaku yang sering bermaksiat? Dikatakan, iya benar, saya tetanggamu. Bagaimana engkau bisa mendapati kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala padahal engkau ini ahli maksiat? Maka orang tersebut mengatakan, benar, saya memang ahli maksiat. Tapi pernah suatu saat saya ketika melewati pasar, melewati suatu majlis, yang majlis tersebut ada seorang muhaddits, orang ahli hadis mengatakan, man rafa'a sautahu 'ala bisolati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengangkat suaranya dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib baginya untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika aku mendengar hadis tersebut, maka aku teriak sekencang-kencangnya di pasar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sholawat itulah aku diampuni dosaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat derajatku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sedikit daripada kisah-kisah yang luar biasa tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pendahulu-pendahulu kita, mulai zamannya sahabat, mulai tabi'in sampai ke guru-guru kita, mereka selalu sibuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, salah satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dia datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya mengatakan, ya Rasulullah, inni uksiru sholat alaih. Wahai Rasulullah, saya ini memperbanyak sholawat kepadamu. Maknanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab menunjukkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini suka memperbanyak sholawat kepadamu. Fakam aj'al laka min sholati. Seberapa banyakkah yang harus saya baca sholawat kepadamu? Maknanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi bilangan-bilangan tertentu. Apakah saya ini setiap harinya sholawat 100 kali, atau 200 kali, atau 1000 kali misal, atau 2000 kali? Maka Nabi SAW ketika mendapat pertanyaan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW mengatakan, ma syi'ta ya Ubay, terserah kalian wahai Ubay. Ini adalah bentuk rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya. Kalau sekiranya ketika itu Nabi mengucapkan, ya udah sholawat 1000 kali, maka wajib bagi kita ini untuk sholawat 1000 kali. 2000 kali, wajib 2000 kali. Berhubung Nabi SAW mengatakan, masyidda ya Ubay, terserah kamu wahai Ubay, maka Sayyidina Ubay merasa tertantang dengan jawaban Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan 1/4 waktuku untuk bersolawat kepadamu. Berarti 1/4 waktu Sayyidina Ubay bin Ka'ab dijadikan sholawat kepada Nabi SAW. Ya, kalau kita hadir majelis, ya kelamaan kita lihat jam biasanya, kapan selesai ya. Ini menjadikan 1/4 waktunya untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan jawaban daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, ma syi'ta ya Ubay, fa in zidta fa huwa khairun laka. Maka Nabi SAW menjawab daripada pertanyaan Sayyidina Ubay, terserah kamu wahai Ubay, tapi jika kamu tambah itu lebih afdal bagimu. Ya, berarti ada tambahannya. Tidak apa-apa, kamu tuh bagus bersolawat kepada Nabi SAW 1/4 waktumu, tapi jika kamu tambah itu lebih afdal bagimu. Ya, Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya. Ayo, berani berapa kamu untuk bersolawat kepada aku? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad.